Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher tentunya. Langsung saja, kali ini saya kedatangan Asus ya. Sepertinya sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini Asus seri Zenfone Max Pro M2. Datang dalam posisi hanya seperti ini ya, yang logo. Jadi bisa kita coba flashing ya untuk step pertama. Untuk tahap pertama kita akan coba flashing dulu. Kita akan coba matikan dengan cara menekan semua tombol ini, volume up, volume down, dan power kita tekan bersamaan hingga handphone mati, dan kita tekan tombol up atau volume atas beserta tombol power kita tekan, tombol volume down tidak kita tekan ya, agar masuk ke CSC flash boot mode. Kita akan coba flash handphonenya. Kita masuk ke device manager. Kita akan pastikan dulu untuk handphone ini terdeteksi di PC. Untuk device manager seharusnya ini ADB fastboot terdeteksi ya. Untuk ADB fastboot sudah terdeteksi. Di sini ada keterangan Asus Android device, Asus Android bootloader interface. Kita coba panggil minimal ADB fastboot ya. Kita klik kanan run as administrator. Jadi teman-teman bisa install minimal ADB fastboot dulu. Kita coba flashing menggunakan metode fastboot. Kita ketikkan perintah fastboot device untuk memastikan handphonenya terdeteksi. Oke, ini sudah terdeteksi ya, sudah terdeteksi di PC. Selanjutnya kita akan copy firmware-nya. Kita akan coba cari firmware Asus Max Pro M2. Kita kopikan ke drive C ya. Jadi ke sistem. Kita akan coba. Kita cari tahu dulu untuk firmware-nya. Firmware ini untuk EDL mode atau test point. Kita tidak gunakan untuk firmware BIOS. Yang kita gunakan firmware untuk fastboot mode atau posisi tanpa EDL ya, tanpa test point. Jadi kita masuk ke fastboot seperti ini, baru kita kopikan firmware yang fastbootnya ke drive C. Kita pastikan, tunggu hingga kopinya berhasil. Oh, ini kena deteksi virus ya. Saya akan coba matikan dulu virusnya, antivirusnya akan coba saya matikan. Untuk Windows 10 usahakan real time-nya kita matikan ya, agar tidak terdeteksi virus. Jadi bisa kita ulangi lagi. Untuk firmware ini kita hapus dulu. Kita akan coba hapus firmware yang sudah kita coba kopikan tadi, namun terhenti karena terdeteksi virus ya, padahal tidak ada virusnya. Jadi kita ulangi lagi. Untuk firmware fastboot kita kopikan. Saya akan sertakan di deskripsi nanti. Kita pastekan di drive C atau drive yang terinstall sistem ya. Seperti itu sudah saya kopikan. Kita gantikan foldernya menjadi simpel saja, angka 1. Ini filenya sudah semuanya ya. Baru kita panggil lagi untuk minimal ADB fastbootnya. Kita ketikkan perintah cd spasi slash dan foldernya. Di sini foldernya angka 1. Jadi cd spasi slash angka 1, kita tekan enter. Sudah down ini ya, seperti ini. Kalau sudah down, baru kita masuk ke folder 1 itu tadi yang sudah kita rename tadi. Kita klik 2 kali flash all ini. Dan diketahui di sini file ya. File gagal semuanya. Jadi proses flashingnya memang tidak berjalan, tidak masuk, berjalan namun tidak masuk. Jadi memang bisa kita pastikan kemungkinan besar ini IC flashnya yang bermasalah. Step pertama sudah kita lalui. Kita sudah coba flashing menggunakan fastboot mode dan ternyata flashing berjalan namun file ya gagal semuanya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kemungkinan besar memang IC flashnya yang bermasalah. Kita bongkar dulu handphonenya.
Ini banyak baut yang sudah tidak ada ya, jadi sudah pernah bongkaran, saya rasa seperti itu. Kita coba percepat. Saya kemarin sudah membuat video untuk Asus Max Pro M2 menggunakan UV box ya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk flashing menggunakan SC cetak. Kita juga akan menggunakan repair atau repartisi ya, eMMC nya menggunakan SC cetak file manager. Jadi nanti kita tidak akan meminta bantuan UV, sepenuhnya kita akan mencoba pakai SC cetak plus ya. Kita akan gunakan SC cetak file manager untuk merepartisi dan mencoba flashingnya. Oke, ini eMMC nya pakai SK Hynix. Kita akan langsung bongkar saja. Dan saya akan coba percepat. Semoga teman-teman bisa ya untuk pembongkaran, karena untuk video yang kemarin saya sudah pernah membuat proses pengangkatan dan repartisi pakai UV. Dan kali ini kita akan mencoba belajar pakai SC cetak plus. Setelah terangkat, seperti biasa kita bersihkan dulu sisa-sisa timah di PCB. Kita pastikan tidak ada jalur yang terhubung ya. Jadi kita pastikan dulu apakah dalam proses pengangkatan ada yang bergeser ataukah terhubung seperti ini. Jadi kita wajib memastikan untuk jalurnya agar aman dulu. Bila dirasa sudah aman, kita singkirkan dan kita fokus di pencetakan ulang eMMC nya ya. Kita akan mencetak ulang kaki-kaki yang kurang ini ya. Jadi nggak sepenuhnya saya bersihkan, hanya saya cetak ulang saja. eMMC menggunakan BGA 254 dengan SK Hynix ya, tipenya CPMMD, ini 4/64. Sepertinya masih bagus ya untuk kaki-kakinya. Yang kurang ini tinggal kita cetak ulang lagi. Untuk pencetakan mungkin teman-teman sudah punya filter sendiri seperti apa, hanya kita cetak seperti biasa ya. Kita gunakan plat BGA dan timah pasta agar kaki-kakinya muncul kembali. Setelah dirasa semuanya siap, baru kita coba koneksikan ke SC cetak plus. Oke, kita coba cetak ulang dulu. Saya akan mencoba cetak ulang dulu. eMMC nya sudah siap. Kita akan pakai SC cetak plus. Ini SC cetak plusnya dan adapter dari Morse ya. Kita koneksikan SC cetaknya ke PC dan kita akan coba masukkan eMMC nya pakai adapter dari Morse ini untuk BGA 254. Ini BGA 254. Kita akan koneksikan eMMC nya ke adapternya. Lalu kita akan coba hubungkan SC cetaknya ke PC. Kita akan buka SC cetak plus ini. Beralih ke PC, kita akan panggil Y3X eMMC Manager. Kita klik kanan Run as Administrator, tunggu hingga Y3X SC cetak eMMC File Manager terbuka. Kita pilih eMMC port ini. Kita gunakan e-socket. Untuk frekuensinya, clocknya ini kita gunakan 21 MHz saja ya, tidak usah kencang-kencang. Kita koneksikan dan ini sudah terbaca sepenuhnya. Untuk ROM-nya Asus X01BD. Ini FRP-nya ada, partisi semuanya
masuk. Dan yang menjadi masalah memang seringnya untuk Asus seri-seri ini seperti ini ya, very bad, ini buruk, eMMC nya urgent. Ini tugasnya kita wajib untuk merah partisi. Untuk eMMC itu sendiri SK Hynix ini 64 GB, untuk formasinya 44 ya, bot 1 bot 2 4 MB semuanya. Oke, sudah terbaca untuk serinya X01BD. Langkah selanjutnya kita masuk ke browser. Kita akan mencoba untuk membaca file-file pentingnya dengan cara klik kanan. Kita pilih multi selection ya. Untuk file-file penting ini kita akan backup. Yang warnanya berbeda ini kita akan checklist semuanya. Untuk FSG, modem 1, modem 2, persis, FRP, factory, backup GPT ini kita coba baca ya. Kita coba baca. Pastikan dulu tidak ada yang terselip, semuanya siap kita baca. Oke, sepertinya tidak ada yang slip ya. Kita read selected, jadi kita baca. Kita akan pastekan di folder desktop saja. Saya akan buat folder dulu, jangan seperti kemarin new folder semua. Kali ini kita akan gunakan folder di luar, di drive C desktop. Kita akan buat folder dulu sebelum kita coba membaca. Kita gunakan fitur ini ya, kita copy. Untuk new folder ini kita pastekan agar tidak new folder, agar tidak bingung nanti ya. Kita buat folder di dalam Asus X01BD untuk DAM nanti yang berformat binary. Untuk file-file penting ini kita kasihkan ke folder X01BD. Sudah siap kita baca, kita read selected. Kita gunakan folder yang Asus ini ya, folder yang di luar tadi. Kita baca, kita tunggu hingga selesai. Sudah selesai, ini hasilnya seperti ini ya. Untuk backupan file-file pentingnya seperti ini. Untuk DAM nanti kita gunakan saat pembacaan penuh ya, pakai SI Cetak Plus, bukan eMMC File Manager tapi SI Cetak Plus, karena yang akan kita baca itu berformat binary. Jadi untuk bot 1, bot 2 beserta user area kita akan coba baca ya. Oke, kita klik read soft partition dan get firmware version. Kita gunakan frekuensi rendah dulu, 21 MHz. Kita cek eMMC UFS dan ada keterangan sudah masuk ini. Untuk firmware-nya, ROM-nya sudah terbaca, partisinya juga sudah terbaca. Ada keterangan urgent dan very bad, ini buruk eMMC-nya itu. Dan di sini bot from no bot ya, tidak ada botting yang digunakan, nggak di bot 1, nggak di bot 2. Untuk internalnya 64 GB. Ini konfigurasi botnya tidak ada ya, 0x00. Oke, siap kita coba backup. Untuk backup pertama kita backup ROM 2 atau bot partisi 1. Kita baca ini 4 MB. Kita baca read eMMC untuk bot partisi satunya, kita kasihkan ke folder DAM. Sudah selesai. Lanjut ke ROM 3 ya, atau bot partisi 2, kita baca juga. Kita masukkan ke folder DAM. Sudah selesai. Lanjut kita ke ROM 1 atau user data. Di sini kita tidak sepenuhnya pakai 64 GB karena terlalu penuh. Lebih baik kita coba pakai 8 GB saja. Asumsi saya ini 8 GB, seharusnya sistem sudah masuk ya, seperti itu. Kita baca untuk ROM 1 atau user datanya sebesar 8 GB. Untuk proses pembacaan ini karena terlalu lama, saya percepat. Ya, sudah selesai ya ini.
Kita akan coba tengok untuk hasil jadinya seperti apa. Kita buka untuk folder dump. Kita ketahui untuk format tipenya binary ya, dan ini 8 GB. Untuk infonya sendiri, CID nya sudah ada semuanya, ini infonya sudah masuk. Ini partisi-partisi pentingnya, berarti sudah kita amankan semuanya ya. Selanjutnya kita repartisi. Jadi selanjutnya kita akan merepartisi. Namun kita diwajibkan untuk menghapus semua alamatnya. Jadi saya akan erase all rooms untuk menghapus semua partisi ya, bot 1, bot 2 dan user area secara perlahan. Jadi saya akan hapus per alamat. Ini memakan waktu agak lama, namun hasilnya benar-benar bersih seperti itu. Setelah terhapus, baru kita masuk ke bagian advance ya. Dan di sini kita bisa gunakan fitur Universal Factory Format. Di sini untuk factory formatnya sangat cepat. Jadi setelah kita hapus, kita factory format, kita identify ulang. Masih ada keterangan urgent ya. Kita punya PR, ini untuk partisinya masih 0 kali 00 atau 0 kali 00. Dan untuk merepartisinya, ini bagian yang penting. Kita wajib checklist semuanya. Setelah semuanya tercentang, kita final rate ya. Kita pastikan semuanya sudah terchecklist. Apakah kamu ingin melanjutkan? Oke, kita klik yes, kita tekan ya. EasyJet Tag Manager sudah merepartisi seperti ini. Setelahnya kita harus identify ulang. Siap, kita identify sekarang. Dan keterangan untuk urgentnya sudah berubah ya. Ini formasi untuk partisinya sudah 0 kali 01 atau 0 kali 01, berarti sudah terrepartisi. Untuk memastikan kita klik Smart Report ya. Ini seperti health report di UV dan sudah ada keterangan normal. Jadi sudah bisa kita pastikan untuk repartisinya sudah berhasil. Tugas kita selanjutnya, kita tinggal memulihkan file yang sudah kita backup tadi di folder dump. Ini yang berformat binary ya. Kita masukkan file dump yang sudah kita baca tadi untuk ROM 1 yang 8 GB. Otomatis ROM 2 dan ROM 3 sudah ikut serta ya, berserta bot konfigurasinya. Kita tinggal tulis saja, kita tunggu hingga proses penulisannya selesai. Saya akan coba percepat, dan bagaimana setelah proses ini selesai. Pastinya tetap bersama Merapi Flasher Channel karena saya akan sambung di part yang kedua. Jangan lupa like dan subscribe-nya, pantengin terus channel Merapi Flasher tentunya.